Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan fakta baru bahwa ada sekitar belasan triliun uang yang masuk ke Indonesia tidak dilaporkan secara resmi kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan sepanjang tahun 2018 hingga 2019. PPATK mencatat sepanjang periode tersebut total ada 12 triliun rupiah uang yang masuk secara ilegal ke Indonesia. Untuk membahas hal ini telah bergabung bersama kami Kepala Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK Muhammad Natsir Konga. Pak Natsir, selamat sore. Selamat sore Mbak Elvira, Pak apa Natsir, kabar? alhamdulillah sehat selalu. Pak Natsir, apa yang kemudian Alham- menjadi dasar PPATK menyatakan ada dugaan uang triliunan rupiah masuk ke Indonesia secara ilegal? Dari setiap OTT yang dilakukan oleh penegak hukum, itu selalu ada uang tunai yang menjadi barang bukti dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Nah ini eh, menjadi sesuatu tanda tanya besar juga ya buat PPATK ini uangnya dari mana, terus bagaimana cara dia memperoleh uang gitu ya. Lalu kita lihat tuh Mbak Elvira, banyak sekali mata uang asing itu yang beredar di Indonesia, terutama dalam bentuk dolar Singapura, ya, dolar Amerika. Nah ini kembali lagi ya ke masa jauh sebelumnya tahun 2015-an seperti itu ya Mbak Elvira. Itu kita lihat Singapura mengeluarkan satu lembarnya itu nilainya 10.000 US dollar Singapura. Itu artinya kalau dikuruskan dengan rupiah kita 10.000 aja, satu lembarnya kan udah 100 juta ya. Dan kalau untuk menyuap, itu kan nggak perlu banyak atau pakai kardus durian kan, seperti kasus sebelumnya gitu ya. Mhm. Menyuap 3 miliar harus pakai kardus durian. Nah ini hanya dengan beberapa lembar bisa dilipat di kantong itu udah bisa dikantongi uang suap misalnya 3 miliar seperti itu. Jadi memang ini dijadikan sebagai sarana kejahatan untuk korupsi, dan kita lihat juga ketika nanti dekat-dekat pemilu uang-uang seperti ini juga banyak beredar ya. Mhm. Nah dari kondisi yang ada ini Mbak Elvira, lalu kan Kepala PPATK itu Bapak Ivan Yustiavanda itu Bapak Ivan Yustiavanda Pandana sebagai analisis, mantan analis, punya semacam apa ya, naluri yang kuat gitu. Lalu beliau perintahkan staf untuk melihat kondisi di lapangan seperti apa. Dan memang ternyata di Singapura itu ada sebuah mall ya yang di dalamnya banyak yang melakukan jual beli transaksi uang, dan kebanyakan itu juga pembelinya dari Indonesia. Mhm. Jadi itu dasarnya ya, kecurigaan kenapa ini uang tunai ini banyak sekali khususnya dalam mata uang asing itu ditransaksikan di Indonesia. Nah saya sedikit kembali ke yang satu lembar 10.000 tadi Mbak Elvira. Kita kemudian melakukan dialog ya dengan Financial Intelligence Unit-nya Singapura. Nah, ini kondisinya memprihatinkan dan merugikan kita sebagai bangsa dan negara. Untuk itu kita minta pihak Singapura supaya tidak lagi mengedarkan mata uang besar itu. Mhm. Akhirnya kemudian mata uang itu tidak lagi beredar dan kita sudah rasakan sekarang. Kemudian muncul lagi uang satu lembar 1.000 dolar Singapura. Nah ini juga kan sebagai sarana juga ya untuk kasus-kasus tindak pidana pencucian uang. Kemudian juga dari transaksi tunai nanti, transaksi tunai ini juga kita lihat bisa digunakan untuk pendanaan terorisme. Seperti itu Mbak Elvira. Oke, Pak Natsir, apa yang terjadi di salah satu mal di Singapura itu apakah aktivitasnya memang legal atau ilegal? Dan apakah sudah terdeteksi warga negara Indonesia yang melakukan transaksi di mal tersebut? Apakah sudah melanggar hukum atau seperti apa? Nah kalau aturan di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, ketika uang itu masuk baik ke dalam maupun ke luar negeri,
senilai 100 juta atau lebih ya, atau ekivalen dengan nilai itu harus dilaporkan kepada bea cukai. Mhm. Kemudian bea cukai maksimal 5 hari menyampaikan laporannya itu kepada PPATK. Boleh-boleh saja ya. Kemudian kalau untuk institusi bisnis juga mereka membawa uang tunai dari luar ke dalam negeri itu boleh-boleh saja sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Jadi sepanjang mekanisme itu dilakukan nggak ada masalah. Mhm. Baik, Yang masalah potensinya. itu kan karena Mhm. itu tidak dilaporkan. Mhm. Potensinya sangat besar ya. Baru beberapa test case saja yang dilakukan itu 2018 saja sudah ada 12 triliun ya. Di 2019 ada 3 triliun. Itu yang terdeteksi dan banyak sekali yang tidak terdeteksi tentunya. Nah, kalau kita lihat Mbak Elvira bagaimana pelabuhan-pelabuhan di negara kita ini kan cukup banyak dan lebih banyak lagi itu pelabuhan-pelabuhan tikus istilahnya ya, Mhm. yang agak sulit untuk diawasi ya. Nah, itu yang membuat maraknya perdagangan mata uang ini dan beredarnya mata uang asing yang ada di luar di Indonesia. Untuk itulah makanya pemerintah dalam hal ini diinisiasi oleh PPATK, Bank Indonesia, OJK, dan instansi terkait lainnya itu untuk segera diundangkan rancangan undang-undang tentang eh, peredaran uang kartal ya, Mhm. atau kalau kita singkat dengan RPUKL ya, pembantasan transaksi uang kartal. Nah ini manfaatnya banyak sekali ya, agar pertama yaitu bisa diketahui ya secara jelas uang yang beredar itu berapa banyak seperti itu. Oke, baik. Artinya potensinya sejauh ini kemungkinan lebih dari 12 triliun, begitu ya Pak Natsir ya? Nah, iya, Oke, iya. oke, baik. Nah, Jika kemudian kita tarik garis begitu ya, kemungkinan potensi lainnya bahwa uang-uang ilegal ini digunakan untuk tindak pidana pencucian uang, kemungkinan aksi terorisme, atau tadi saya tertarik Pak Natsir mengatakan jelang 2024, mungkin saja ada uang-uang lainnya begitu. Bagaimana gambarannya ini sejauh ini Pak Natsir? Sehingga kemudian hal seperti ini meskipun tadi ya secara regulasi tengah digodok dan nanti akan disosialisasikan, tapi kita berbicara mengenai big money, uang besar yang kemudian beredar di Indonesia dan kekhawatiran bahwa ini disalahgunakan. ya, ini fenomena yang sudah lama sebenarnya, Mbak Elvira. Bagaimana ketika menjelang pemilu itu banyak sekali yang antri ya, baik di kota-kota besar di Jakarta ataupun di kota-kota besar di eh, daerah lainnya, itu yang menukarkan uang dalam nominal besar 100.000 misalnya ke 20.000 atau 10.000, dan ini ya indikasi kuat untuk money politik itu cukup kuat Mbak, Mhm. Oke, baik. seperti itu. Oke, baik. Di luar regulasi ada action yang lebih nyata lagi, mungkin kerjasama dengan kementerian lembaga lainnya? Ya tentu ya ini eh, untuk supaya ini RUU ini diundangkan itu ya salah satu ya, dan tentu kita melakukan terobosan kerjasama yang bagus ya dengan Bea Cukai, kemudian dengan Bank Indonesia untuk pengawasan terhadap misalnya pedagang valuta asing ya, kemudian dengan eh, perbankan ya yang bank-bank devisa seperti itu. Nah, ini harus kita lakukan kerjasama yang optimal di dalam rangka untuk eh, mengurangi ya dari pembawaan uang tunai dari luar dari luar maupun dari dalam ke luar negeri seperti itu. Baik, Pak Natsir, terima kasih. Kita berharap bahwa memang regulasi yang tengah dirancang nanti bisa kemudian disiapkan, disosialisasikan di sisi lain antar kementerian dan lembaga bisa bekerja sama. Kita tidak ingin uang yang beredar kemudian ini berpotensi untuk disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Pak Natsir, terima kasih waktunya di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore Pak, salam sehat selalu. Selamat sore, terima kasih Mbak Elvira dan CNN.